Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoga Gunawan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg. Apa sih hukum Hardy-Weinberg itu? Jadi hukum Hardy-Weinberg itu adalah hukum yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip pada suatu populasi itu relatif tetap atau konstan dari generasi ke generasi. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya populasi tersebut harus besar ya, harus besar, harus tidak terjadi mutasi ya. Ini tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, tidak terjadi migrasi ya. Ini tidak terjadi migrasi dan terakhir perkawinannya secara acak. Jadi, kalau misalkan dalam suatu populasi tersebut memiliki ciri-ciri seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa populasi tersebut konstan dan hukum Hardy-Weinberg itu berlaku untuk populasi tersebut. Emang untuk apa sih hukum Hardy-Weinberg itu? Biasanya digunakan untuk mengetahui frekuensi alel atau genotip dari suatu populasi. Nah, biasanya hukum Hardy-Weinberg itu menggunakan persamaan P plus Q sama dengan 1. P itu apa? P itu adalah frekuensi gen atau alel dominan. Ya, sedangkan Q itu adalah alel yang resesif. Nah, sama dengan 1. Kenapa harus 1? Karena tadi baik frekuensi alel maupun genotipnya tetap, maka penjumlahan antara frekuensi yang dominan dengan resesif itu harus 1. Nah, lalu kan tadi selain membicarakan tentang frekuensi alel atau gen, juga berbicara tentang frekuensi genotip. Nah, kalau frekuensi genotip biasanya menggunakan rumus P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, P kuadrat itu apa? P kuadrat itu adalah alel atau gen ya. Bukan alel ini, genotip ya. Genotip yang homozigot dominan. Kita disimbolkan ya. Dominan. Sedangkan kalau PQ itu ada pencampuran antara yang dominan dengan yang resesif. Maka ini disebutnya heterozigot ya, heterozigot. Kalau yang Q kuadrat itu adalah genotip yang resesif. Ya. Ini untuk menghitung frekuensi genotip ya. Kalau ini untuk menghitung atau mengetahui frekuensi alel atau gen ya. Nah, lalu seperti ini. Ini didapatnya dari mana sih? Ini merupakan perkalian dari yang frekuensi genotip atau alelnya ini sama dengan P plus Q dikali P plus Q, maka nanti hasilnya didapat seperti itu. Atau ini adalah P plus Q dikuadratkan ya, perangkat kuadrat. Nah, coba kita lihat ya, P plus Q kali P plus Q ya. P kali P ya, P dikali Q PQ, lalu Q kali P ya, Q kali P PQ, lalu Q kali Q Q. Nah, kalau disederhanakan ini PP itu sama dengan P kuadrat plus PQ tambah PQ 2. PQ plus Q kali Q itu adalah Q kuadrat. Nah, yang dimana ini harus menghasilkan 1 karena tadi ya tetap. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, lalu apakah
P dan Q itu suatu patokan atau simbolnya itu harus gitu. Tidak, ini hanya simbol atau perumpamaan. Yang penting kalian tahu bahwa ini yang satu itu merupakan alel dominan, yang satu merupakan resesif, dan supaya membedakannya biasanya hurufnya berbeda. Kalau misalkan hurufnya sama, misalnya yang dominan disimbolkan dengan A, kalian boleh misalnya sama hurufnya juga ya A, tapi A-nya A kecil supaya bisa membedakan antara dominan dan resesif. Kalian juga bisa menulisnya dengan A dan satu B, misalnya yang satu dominan, yang satu resesif. Misalnya ini dominan, ini resesif, bisa tergantung. Yang penting berbeda saja. Yang ini juga sama ya. Ini hanya untuk membedakan antara yang genotip dominan dan genotip resesif. Dan dimana kalau pada frekuensi genotip itu ada yang dinamakan dengan genotip heterozigot, yaitu antara perpaduan dominan dan resesif. Tapi ini sama ya, merupakan alel atau gen yang dominan ini teh. Jadi kalau yang dominan itu ada dua ya kalau genotipnya. Jadi kalau pada frekuensi gen hanya satu ya P saja. Tapi kalau pada genotip dominan itu ada dua, ada yang merupakan dominan homozigot dan yang ada yang merupakan heterozigot. Ya ini homozigot ya. Doho jadinya. Dominan homozigot. Reho ya. Resesif homozigot, maksudnya homozigot itu sama ya, bukan homozigot. Nah ya, lalu supaya kalian lebih mengerti, kita akan ke contoh soal ya. Contoh seperti ini ya. Bagaimana sih? Dalam suatu populasi misalnya terdapat 64% ya ini. Dalam populasi itu ada 64% yang bisa merasakan PTC. Ini yang bisa merasakan PTC ya sebanyak 64%. Sedangkan yang lainnya tidak bisa. Ini yang diketahui ya, diketahui 64% bisa merasakan PTC dan yang lainnya tidak. Di mana yang bisa merasakan PTC itu merupakan gen atau alel yang dominan. Nah, berarti yang lain itu resesif ya. Nah, lalu yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu adalah frekuensi gen dan frekuensi alel. Nah, yang ditanyakan itu frekuensi gen, genotip ya, frekuensi genotip dan frekuensi gen, genotip dan frekuensi gen atau alel ya dari populasi tersebut. Ini yang ditanyakan. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, ini yang ditanyakan itu frekuensi genotip dan frekuensi gen ya. Jadi gen ini gen itu yang P plus Q ya. Kalau yang genotip itu yang P kuadrat plus 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, frekuensi gen dan frekuensi genotip baik yang bisa merasakan PTC ya di sini PTC maupun yang tidak bisa merasakan PTC. Nah, berapa sih kira-kira genotip dan gennya, frekuensinya? Maka di sini jawab. Kita lihat yang diketahui dulu. Ini diketahui adalah frekuensi genotip untuk yang bisa merasakan PTC ini. Yang diketahui itu frekuensi genotip ya. Frekuensi genotip. Nah, frekuensi genotip yang bisa merasakan PTC sebesar 64%. Kalau ini misal disimbolkan dengan P ya, karena dominan ya, ini P. Nah, ingat kalau genotip itu kan yang ini ya,
Yang dominan kita simbolkan dengan P, dan misalkan yang lainnya atau yang resesif kita simbolkan dengan Q supaya sama seperti contoh aja. Nah, ini yang dominan itu kalau genotip itu ada yang PP dan ada juga yang PQ ya. Nah, ini yang dominan. Jadi ada yang PP, ada yang PQ. Nah, sebesar di mana penjumlahan kedua tersebut menghasilkan 64%. Berarti ini gambaran umum dari yang dominan. Lalu untuk menjawab, gimana untuk menjawabnya? Nah, untuk menjawabnya kita cari tahu dulu yang lainnya, yaitu yang resesif. Di mana yang resesif itu kan di sini sama dengan Q kuadrat ya. Q kuadrat. Nah, Q kuadrat itu berapa sih? Nah, lihat. Kalau yang 64% itu yang dominan, maka yang resesifnya nih, 64% itu yang dominan antara P kuadrat ditambah 2PQ itu sebesar 64%. Ya. Lalu ditambah dengan Q kuadrat, ditanyakan yang lainnya, harus menghasilkan 1 atau 100%. Maka yang Q kuadrat atau yang resif itu kita tinggal mengurangi 100 dikurangi 64. Jadi berapa? Sebesar 36%. Atau ini sama dengan 0,36. Kenapa? Karena 36 dibagi 100. Jadi 0,36 ya. Nah, ini kan Q kuadrat. Ini untuk mengetahui frekuensi dari genotip ya. Kalau untuk genotip ini kita sudah mengetahui sebesar 0,36. Tapi kalau untuk gennya kita belum tahu ya untuk gennya. Nah, untuk mencari frekuensi gen, kan ini Q kuadrat, sedangkan kalau gen itu Q aja, berarti di sini ini frekuensi genotipnya, frekuensi genotip untuk yang resesif. Nah, kalau untuk yang gen atau alel resesif, maka ini yang Q-nya akar dari 0,36. Berapa sih akar dari 0,36? Yaitu 0,6. Nah, akhirnya kita dapat ya untuk alel gen yang resesif sebesar 0,6. Berarti kalau alel yang dominan berapa? Tadi rumusnya ya, bahwa yang dominan ditambah dengan yang resesif yaitu 1. Nah, yang dominan belum diketahui, sedangkan yang resesif diketahui 0,6 sama dengan 1. Maka yang dominan sama dengan 1. Ini pindah ruas ke sini, jadi kurang 0,6 sama dengan 0,4. Jadi alel yang dominan yaitu sebesar 0,4, sedangkan alel yang resesif sebesar 0,6. Nah, kalau sudah diketahui ini frekuensi gen yang resesif dan frekuensi gen yang dominan, baru kita bisa mengetahui berapa besar sih frekuensi dari yang genotip dominan homozigot dan genotip yang heterozigot. Nah, sekarang di sini ya. Misalnya untuk mengetahui di genotip yang dominan homozigot ya, homozigot, yaitu apa? Simbolnya itu adalah P kuadrat. Maka ini bisa didapatkan, P-nya diketahui 0,4, maka tinggal 0,4 saja dikuadratkan, yaitu sebesar 0,16. Nah, lalu untuk yang heterozigotnya ya, heterozigot gimana? Lihat di sini, kalau heterozigot itu kan 2 PQ, maka ini ya. Nah, kalau yang heterozigot itu kan 2 PQ, maka ini tinggal 2 dikali 0,4 dikali dengan 0,6 ya. Nah, berapa 0,4 dikali 0,6? Yaitu
0,24 ini kali ya, kali 0,24, jadi hasilnya 0,448. Kita akan ngecek ya, ngecek apa tadi, karena kalau P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, apakah betul atau tidak? Kita lihat P kuadratnya berapa. Mana P kuadrat ini berarti yang homozigot dominannya sebesar 0,16. 0,16 ditambah 2PQ. 2PQ itu adalah yang heterozigot, itu sebesar 0,48 ditambah Q kuadrat. Q kuadrat itu yang pertama kita ketahui. Yang mana? Nah ini, yaitu 0,36. Apakah betul? Satu, kita lihat 0,16 ditambah 0,48 ditambah 0,36, apakah benar? Satu, kita lihat 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20 ya, 0 tarik ke atas 2. Nanti lihat di sini 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 1 ya. Di sini gimana ini? Iya, 1. Bukan 1 ya. Nah, gini. Bukan 1 di sini, tapi kan 10 ya. 10 tarik ke atas 1. Jadi 1,00. 1,00 itu sama dengan 1. Jadi betul ya bahwa penjumlahan antara frekuensi genotip yang dominan ditambah dengan frekuensi genotip yang heterozigot ditambah dengan frekuensi genotip yang dominan resesif ya. Dominan resesif, homozigot resesif itu menghasilkan 1. Nah, ini adalah penerapan dari hukum Hardy-Weinberg untuk mengetahui apakah itu gen dominan yang homozigot, apakah yang resesif ya, yang ini resesif, dan yang heterozigot dalam suatu populasi, serta bisa juga untuk mengetahui frekuensi gen dari suatu populasi dengan persamaan seperti di atas nih. Ya, baik, mungkin cuma segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat dalam belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.